Pengacara Magdir Ismail akan menyerahkan uang tunai senilai 27 miliar rupiah pada hari Kamis mendatang kepada Kejaksaan Agung. Kejaksaan Agung menegaskan agar Magdir Ismail datang dengan membawa uang tunai sebesar 27 miliar yang dimaksud sehingga polemik tidak berkepanjangan. Polemik adanya aliran dana 27 miliar di seputar kasus korupsi BTS terus bergulir. Magdir Ismail yang merupakan kuasa hukum terdakwa kasus BTS Irwan Hermawan tidak datang pada panggilan hari Senin di Kejaksaan Agung. Magdir sedianya dipanggil untuk memberi klarifikasi soal adanya penyerahan uang tunai 27 miliar dalam bentuk mata uang asing kepada kliennya Irwan Hermawan. Uang itu disebut-sebut terkait penanganan kasus BTS. Magdir menyatakan akan datang pada hari Kamis mendatang dengan membawa uang tunai senilai 27 miliar yang dimaksud. Kemis ya. Dan hari ini. Gimana? Saya akan berusaha untuk datang pagi. Mereka nggak mau terima, saya mau transfer. Oh gitu, jadi bawa tunai semua? Insya Allah. 27 miliar itu berupa 100 pecahan dolar, Bang? Nanti aja lah ya, nanti kami akan bawa hari Bang, itu Bang diambil dari sana? Ada orang yang mengantar ke tempat saya. Pihak swastanya siapa sih Pak? Dari perusahaan? Pokoknya pihak swasta. Ya. 27 miliar itu berupa 100 pecahan dolar, Bang? Nanti aja lah ya, nanti kami akan bawa hari Bang, itu Bang diambil dari sana? Ada orang yang mengantar ke tempat saya. Pihak swastanya siapa sih Pak? Dari perusahaan? Pokoknya pihak swasta. Ya. Berarti swasta perusahaan Pak ya? Korporasi? Enggak lah. Bang, berapa koper Bang? Gitu Bang? Ya, berapa koper? Tanggung Pak ada keburu maju. Nanti aja hari Kamis aja kita ketemu di Kejaksaan Agung. Kita perlihatkan uangnya itu benar apa enggak? Uang beneran atau cuma daun pisang gitu ya. Menurut Magdir Ismail, Kejaksaan Agung mestinya melakukan pengusutan jika terdapat aliran dana di seputar kasus korupsi BTS. Kalau memang betul ada dugaan bahwa uang gelap itu beredar di sekitar kasus-kasus tertentu, mestinya Kejaksaan Agung yang mengusut itu tanpa ada laporan, tanpa ada keterangan yang real ya. Karena bagaimanapun juga ini kan berada di sekitar mereka dan terkait dengan perkara yang mereka tangani. Pihak Kejaksaan Agung sendiri menunggu kedatangan Magdir hingga Senin malam. Kejaksaan menegaskan agar Magdir Ismail memenuhi panggilan dengan membawa uang tunai 27 miliar yang dimaksud. Kalau dibiarkan ini berkembang di masyarakat nanti kemana-mana nanti omongannya, ini uang dari mana sumbernya, seperti apa pengembaliannya ya. Ini tentu kami ingin cepat ini polemik di masyarakat ini selesai. Dan pada saat hadir misalnya ke Kejaksaan Agung, harapan kami beliau bawa dengan uangnya sendiri sekalian ya, biar nggak repot kita semua. Tentu kami melihat alasan ketidakhadirannya. Kalau tadi misalnya ada surat, kita akan lihat alasannya. Kalau tidak ada surat, ya kami tentu akan memanggil lagi sampai nanti ada upaya paksa memanggil. Karena ini sudah berpolemik di masyarakat. Siapapun yang dipanggil oleh penegak hukum punya kewajiban untuk menjunjung hukum itu sendiri. Apalagi kita sama-sama penegak hukum. Saya yakin Pak Magdir sudah paham. Polemik aliran uang tunai 27 miliar rupiah sebelumnya juga menyeret nama Menpora Dito Aryo Tejo yang memberikan klarifikasi kepada Kejaksaan Agung pada 3 Juli lalu. Dari Jakarta, Robin Freddy, TV One, mengabarkan. Rencana penyerahan uang tunai sebesar 27 miliar rupiah kepada Kejaksaan Agung kini menjadi sorotan banyak pihak. Ya, pakar hukum pidana menilai meski uang diserahkan, proses pidana masih tetap berlanjut. Polemik rencana penyerahan dana 27 miliar rupiah kepada Kejaksaan Agung seperti diungkapkan pengacara Magdir Ismail kini jadi perhatian publik. Pakar hukum menilai pengembalian uang 27 miliar rupiah kepada Kejaksaan Agung tidak menghentikan proses pidananya. Penyerahan juga sebaiknya dilakukan secara langsung. Tetap harus dikejar ya siapa pihak yang mengembalikan itu ya. Siapa yang pihak mengembalikan itu tetap dikenakan tindakan proses pidananya gitu. Nah, kalau itu tuduhannya korupsi maka tetap harus
diajukan atau diproses ya terhadap pihak yang sudah mengembalikan itu, proses pidananya ya. Kemudian nanti dia tetap diajukan ke pengadilan. Tapi lebih baik menurut saya disetorkan langsung dan buktinya atau tanda terimanya bisa menjadi bukti bahwa memang uang tersebut sudah disetorkan. Kejaksaan Agung pekan lalu menyebut soal aliran dana yang disebut-sebut untuk mengendalikan kasus sudah di luar kasus korupsi BTS Kominfo. Informasi yang berkembang dan berdasarkan keterangan dari saudara IW sama IH itu kan bahwa dia mengumpulkan uang, menyerahkan dalam rangka untuk mengupayakan supaya penyidikan tidak berjalan. Itu artinya, tapi ini keterangan dari tersangka tadi ya, bukan keterangan hasil pemeriksaan kami. Keterangan yang beredar di masyarakat kan seperti itu. Dalam rangka untuk mengendalikan penyidikan. Artinya kegiatan tersebut sudah di luar pokok perkara dari kasus BTS. Jadi, apakah uangnya berasal dari hasil korupsi? Belum tentu. Peristiwa itu ada atau tidak, kami juga masih mendalami apakah ada atau tidak juga belum tentu. Kan gitu, ya. Yang makanya kami batasi. Peristiwa BTS sudah selesai. Jangan dicampur adukkan. Kejaksaan Agung menyatakan, saat ini informasi soal aliran dana 27 miliar rupiah terus ditelusuri. Tim TV One mengabarkan. Lalu seperti apa sebenarnya korupsi kasus BTS 4G yang dituding merugikan keuangan negara hingga lebih dari 8 triliun rupiah tersebut? Berikut kami hadirkan informasinya.